kali ini ada suasana baru karena kami berkenalan dengan kalau anak band nggak ya, soalnya kita sudah hampir di usia lanjut. Jadi ini bukan anak band tapi bapak-bapak band. Bapak-bapak band di mana atas kerja keras mereka tidak pantang putus asa, mereka selalu berusaha, mereka tidak kenal patah semangat, akhirnya bisa mewujudkan cita-cita ya, cita-cita yang dulunya menjadi anak band yang tidak pernah mempunyai album, di usia yang sekarang ini justru mereka melahirkan album dan bahkan mau album kedua ini. Cerita di balik itu adalah bahwa setiap manusia jangan pernah takut untuk jatuh, karena jatuh itu sebenarnya melambungkan kita untuk menjadi lebih tinggi lagi. Kita akan berkenalan satu-satu. Di samping Ami adalah Mas Wawan. Oh, Mas Wawan. Di sampingnya lagi Mas Agus. Mas Agus, oh yang Pak Guru ya? Iya. Ini Pak Guru yang di satunya lagi Ada Mas Mansa. oh Mas Firmansa atau Mansa? Imansa. Imansa. Imannya besar. Iya. Ini juga Pak Guru. Oh itu Iya. Pak Guru. Oh, berarti Pak Guru yang bergelut di dunia musik. Tapi Madiun memang banyak melahirkan musisi banyak. Soalnya dulu sampai nggak ada lomba-lomba musik. Iya, event-eventnya. Oke, ini sekarang kami mau tanya nih, kenapa nih mas-mas nih, aduh mas-mas. Soalnya nggak enak mau bilang ini mas padahal memang sudah ya. Iya, sudah. Ini kok bisa dari muda terus sampai sekarang, kira-kira sudah berapa puluh tahun ini untuk musiknya ini? Untuk bermusik atau untuk bermusik mulai ada nama, kan biasanya kalau anak muda dulu itu bikin nama band kan Iya. ya. Sampai sekarang ini apakah namanya berubah atau tetap juga nama itu yang dipakai? cerita sedikit ya. Oh iya boleh, kan pengen tahu soal. Iya. Dulu saya bentuk klasik ini, dulu namanya klasik band. Saya di Surabaya.
tahun 2000 di Kutisari Utara Gang 2 Surabaya. Tahun 2000 saya bentuk band bersama temen yang di Surabaya. Saya ada Mas Itong, Mas Yeye, sama Mas Eri dulu. Dengan berjalannya waktu saya main-main juga, tapi masih membawakan lagu-lagu ini musik Indonesia ya, cover lagu yang lain. Itu sampai, singkat ceritanya, sampai tahun 2 sampai sekarang masih ada klasik itu, masih ada. Di tahun 2016 saya pulang ke Magetan. Nah, pulang di Magetan. Di waktu tahun 2000 sampai 2016 saya hanya main-main ya di kampus, di RRI Surabaya pernah saat itu bersama Plat L dulu, Plat L itu pernah. Terus di tahun 2016 saya pulang ke Magetan, vakum, masih vakum nih, belum ngeband lagi saya. Tahun 2018 saya ngeband lagi sama temen lama yang di Magetan dulu, itu ada Pak Supri, Mas Supri Ompong, Pak Ompong itu drummer. Terus Mas Agus J itu bass. Itu tahun 2018. Kebetulan saya punya beberapa lagu yang saya tulis lah. Yang saya tulis, niat saya juga mau punya karya, tapi teman saya siapa ini? Nah, dia di sini kan. Kalau di Surabaya belum sempat sama sekali bikin album. Padahal sudah punya berapa lagu yang sudah dibikin sebenarnya? Sebenarnya di Surabaya hampir 21-an, 20-an lebih. 20 lagu? Cuma itu karya sendiri? Karya sendiri. Wow. Cuma genrenya rock gitu, rock alternatif. Kan bertiga ini mainnya. Nggak, belum sempat kita rekam atau gimana, belum sempat. Di tahun 2018 Mas Agus tadi yang saya ngeband di Magetan itu mengenalkan ini Mas Agus. Agus kenalan Agus. Iya, ini Mas Agus ini. Namanya Mas Agus. Kan ada perkumpulan Agus. Iya, perkumpulan Agus. Saya masuk di situ loh. Walaupun nama saya nggak pakai Agus. Oh gitu. Iya. Jadi maknya soalnya. Oh, Agus. Dengan berjalannya waktu, Mas Agus akhirnya masuk. Itu masih belum ada nama, cuma klasik masih saya simpen nih. Kita latihan berempat nih, saya, Mas Pri, Mas Agus J sama Mas Agus K. Ini K, Agus K. Jika, tapi jika Agus ini ya. Berjalan waktu 2019, 2020, Mas, aku di lagu. Ayo kita cerita sedikit, ngobrol-ngobrol, direkam aja, gitu kan. Eman, gitu loh, Eman. Di berjalannya waktu, Mas Supri sama Mas Agus karena terbentur apa ya, kegiatan mungkin ya, kegiatan kan sudah keluarga semua nih, sudah keluarga semua, kegiatannya mungkin banyak. Enggak bilang aku mundur, enggak, yes, lanjut dulu lah, aku tak, nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Ya saya berdua, saat berdua itu tahun 2020, 2021 sering latihan, tapi dengan dibantu teman-teman juga yang nge-drum, terus yang ngebass bantu teman-teman, sampai sempat 2022 kita rekaman dengan 5 album. Dengan kita saat rekaman 2022, saat itu juga nama klasik saya tambahin lagi New Genre. Karena sudah beda lagi. Iya, beda genre, beda member atau personil. Dengan berjalannya waktu untuk menggarap lagu tadi ya dibantu dengan ini beliaunya Mas Mansa, ini salah satu yang punya studio di sini kan. Kita kan belum punya drummer, belum punya basis. Jadi saat kemana-mana kita ada event ya kita sering ganti-ganti ya Mas. Yeah. Yang sering membantu ya ini Mas Mansa. Kan Mas ini kan all-round, bisa ngebass, bisa gitar juga, karena dia kan punya studio. Keren juga dia berarti. Ya keren. Cuma yang satu nggak bisa.
nyanyi dia nggak bisa. Oh, Itu. Kalau player itu hebatnya manusia ya, pasti ada tidak sempurna. Ada, ya. ada Ya. kekurangannya, ada kelebihannya lah itulah. Tapi dengan kekurangan tersebut kan untuk kita menyatukan chemistry ya seperti itu. Betul. Tidak semua foto-foto enaknya tidak ada cerita kan. Iya. Karena kekurangan itu akhirnya menutupi satu sama Iya, lain kan, jadi betul. kompak. Mas Wawan, yang kami mau tahu nih, Ya. dari sekian tahun yang cukup panjang ini, nanti kan ada cerita suka dan duka. Sangat luar biasa. Terus apalagi kalau kami tahu ternyata lagunya sudah terkumpul berapa ini lagunya sampai saat ini? Kalau yang sudah rilis baru 5 ini. Ya. Baru 5. Yang sudah Yang dibikin. sudah saya bikin 78. Berarti kalau misalkan setiap 3 bulan rilis itu dia punya stok banyak. Iya, Iya, punya stok. Nah, rencana kan nanti kalau Tuhan mengizinkan kita entah 1 tahun sekali atau maksimal 2 tahun rilis gitu. Dan ini Mas Imansa atau Mas Agus sudah hafal semua dengan 70 lagu itu. Kalau saya album pertama baru Album pertama ya. ini Yang aja. kedua mungkin baru sering mendengarkan Iya. di sini. Belum fokus ke situ. Dan semua yang menulis liriknya Mas Wawan sendiri atau ada campur tangan teman-teman lain? Saya Sendiri. ya, Lebih condong kemana nih lagu-lagu ini? condong cerita lagu atau condong Biasanya kan Genrenya? punya lagu itu karena ada cerita pribadi. Iya, Terus- kisah-kisah Betul. pribadi. Biasanya malah cerita. memang kebanyakan lagu yang saya tulis itu perjalanan hidup manusia yang notabene saya menjalankan dan tidak menutup kemungkinan mewakili teman-teman juga yang mendengarkan. Makanya selalu mendengarkan karya-karya genre pasti akan tahu jalan ceritanya lagu tersebut. Berarti tadi kembali itu dia ada seseorang yang dia butuhkan. Betul Ya. sekali, itu betul sekali. Nanti dilihat garis tangannya apakah bisa kembali dan tidak kembali ya. Dan- Ya. Keren dong ini. Iya. Soalnya tadi Ami dengerin itu wow gitu kan, sudah lama nggak pernah dengerin anak-anak band secara dekat. Terus ini sekarang ternyata wow, ternyata kayaknya aku bisa kembali muda didengerin kayak gini. Ingat waktu sekolah Iya. dulu. Kan SMA 1 juga sering kan ada acara. Terus cokro kan gitu Iya, kan, ada iya. lomba-lomba seperti itu. Yang ingin Ami tahu lagi nih, Iya. dengan kelompok ini yang bertiga ini mungkin ada tambahan temen Iya. atau ini. Tapi kan yang jelas kan bertiga ini kan seiring ya. Seiring, Satu. seiring. Ada nggak di antara kalian ini mungkin bosan atau capek deh dengan bertiga, atau memang sudah punya satu visi dan misi ke depan untuk musik ini? Dari saya dulu atau dari Mas? Boleh. Dari Urutan saya. aja nggak apa-apa. Isman, Nurman. Kalau menurut saya ada lah, kita kan manusia biasa nih. Ada fase-fase tertentu kan. Nih. Fase-fase itu yang membuat kita klik lagi. Oh. Wah, aku hari ini males aku. Wis, udah latihan lah. Wis gak apa-apa lah dewi aja, terus penting aku. Ya. Momen itu yang membuat kita apa ya? Saat kita ketemu kliknya luar biasa gitu. Oh. Kalau saya itu seperti itu. Kalau Pak Agus, waduh, karena Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru. Kalau saya itu bermusik mulai dari kelas 5 SD. Iya. Kelas 5 SD sampai sekarang. Dulu juga punya band namanya Waton Muni. Itu genrenya genre komedi seperti Tim Lo. Oh, Tim Lo. Iya. Seperti itu. Terus ketemu sama Mas Awan, istilahnya curhat. Mas, aku pengen punya band. Puising tenanan, Mas. Duh, yang maksudnya gimana? Pengen punya band itu yang ngeband. Padahal Pak Muni wis ngeband. Udah ngeband. Tapi kan itu booming loh. Iya. Vokalis Bu dia. saya vokalisnya Mas Waton Muni. Oh. Iya. Terus akhirnya ketemu Mas Wawan, ya udah. Akhirnya klik jadi satu. Mas Wawan ingin menghidupkan lagi klasiknya. Terus saya ingin membuat band yang betul-betul ngeband. Betul-betul ngeband. Enggak, maksudnya ngeband serius gitu. Oh, iya. Iya. Kemarin nggak jadi ya. Kalau saya paham, padahal dia sudah punya kan. Iya. Tapi kok pengen sing yo. Ya
Ya, seperti itu. Dan orang-orang ngeband Soalnya yang dia mau musik pada pop. video dia jadi ini bahasa ini Iya. Seperti itu. Nah kalau masih Mansa gimana ini? Kalau saya ketemu kapan ada ketemu? Oh, kali ya itu sih. Kalau Mas dengan Mas Masa itu sebenarnya sudah lama. Sudah lama, Bu. Sudah lama sekali. Kalau ketemu sudah lama, mungkin saya masih sekolah. Gitu. Iya, masih sekolah. Saya belum kenal Mas Agus sudah. Oh berarti ini paling muda sendiri sih? Mas Siapa? Mansa. Saya. Iya. Paling muda. Paling muda. Kalian kan berapa Mas? 81. 81. Oh iya bener. Adikku sebelum. Jadi kayak dulu tuh kan sering sekolah boros. Iya, betul. Saya main gitar gitu aja, Bu. Itu aja. Tapi kok ketemunya kapan? Tahu-tahu kesini, latihan kesini. Tahun 2019 Mas. Masa? 2019 waktu Kok pernah? ada event di Magetan. Kok pernah tuh? Iya. Ini Hmm. penasaran saya. Terus dia ngeband ngajak ngeband saya ke Magetan waktu lomba Ngiringi peserta yang 47 peserta live. Bu. Jadi 47 peserta ya Mas. Live Live. itu festival yang ngiringi kita. Jadi pengiring lah istilahnya. Wow. Cuma kan 47 itu banyak. Iya. Iya. tapi kan nggak sesuai dengan ada yang flat, ada yang Jadi- chordnya ganti. Iya. Yang pusing kita, Bu. Kita yang Kadang pusing. kan vokalnya fals. Kayak Kalau aku iya, kalau lagunya yang muda-muda mungkin bisa lah kita ngawang-ngawang gitu. Ini lagunya apa ya? Ini kayak Agnes Monica. Ini lagu Iya. asal itu. Soalnya kan nutup bisa ada Iya. Pakai yang kebanyakan klasik, pakai biola, Gitu. pakai susah pokoknya. Sampai yang pegang keyboard itu bawa laptop 3. Iya Mbak Rebuti. Namanya Mas Yusuf itu orang. Pasang itu. Nanti lagunya ini gimana itu? Wah, 40 sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam. Tapi itu pengalamannya. Oh, pengalaman luar biasa, itu sangat biasa. Jadi gini Bu, Jadi saat pengiring kita- dadakan. dan bukan dadakan, jadi band pengiring di saat klip yang saya susah nggak bisa, saya nggak Nggak ngelip. kan? Ya. Jadi Mas Mawan pegang gitar. Tapi Gitu. kan jadi musiknya ada yang kurang. Oh dong. enggak, kan ditutup sama Sama keyboard tadi. Makanya laptopnya banyak. Laptopnya kan banyak. Jadi kan saya kan tahu Mas Mawan. Tapi keren ya, kok Sebelum bisa gitu. sebelum main itu kan latih di sini, Bu. Di sini. Terus wah, ini melodi ini nggak jalan nih. si Yusuf. Mas Yusuf itu. Pokoknya tugasmu gelem nggak gelem ngeblok, harus nutup. Jadi kalau nggak ada melodinya kan lucu tuh kalau musik itu. Iya. Makanya harus bisa nutup. Ya wes. Bosnya saya bilangin, Bos, pokoknya gue nek gak sanggup, gue menengok pura-pura main gitar. Masalahnya live. Matikan kan Iya, kelihatan. iya, masalahnya live. Iya, Live dia orang banyak. Masa aja diem aja kan nggak mungkin, Bu. Mesti main gitar. Volumenya saya kecil. Itu kenyataan itu. Oh, Kenyataan itu. Kenyataan. Iya. Aduh, ini gak apa. Sebentar bayaran. Latihan hampir sebulan berarti. Hampir 1 bulan, karena Latihan. 47 peserta loh. Peserta. Tapi mungkin dari situlah Allah melihat Iya. bahwa kalian punya sesuatu yang benar-benar luar biasa. Karena 47 itu bukan sesuatu yang gampang. Iya. Nah, ketika itu datang kepada kalian semua, berarti Allah tahu ini mampu ini gitu. Tapi harus melewati fase itu Fase, tadi. iya betul. Dengan genre yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda-beda Ya pula. itu. Susah kan. Suaranya enak, enak, pas enak kita main. Kalau suaranya fals, yang fals susah loh. Musiknya enak, ya. vokalnya Kita kan harus dengerin vokal juga. begitu. Ngepasin gini. Dan pengalaman itu lagunya sekitar 7 loh gitu. Jadi kan lagu 7, peserta 47. Kalau lagunya Ada 7 satu pilihan gitu ya. Misalkan lagunya 1 itu tok ya. Ya kedua lah paling tidak itu aman kan kita Iya. anu dua itu. Tujuh lagu. Ada 7 pilihan lagu dibawakan 47 Terus peserta. kan harus hafal seluruh Iya. lagu itu. Dan itu chordnya misalkan peserta A dengan lagunya Agnes misalkan, dia nyampainya di chord ini, Di ada bawahnya. lagi ya, ada Iya. lagi yang di atasnya, ada lagi yang flat, lalu harus ini. Oh peserta nomor ini, di chord memang iki ya gitu. Keren. Aduh ya Allah. Oke, itu berarti pengalaman yang luar biasa yang Iya. akhirnya menghantarkan
Mas Wawan, Mas Agus sama Mas Imansa kepada titik ini gitu Amin, ya. amin, Ya. amin. Semoga Allah amin. ini meridhoi dengan munculnya album pertama dan Amin. insya Allah tahun depan ada muncul album Album kedua dan kedua. mungkin akan disusul dengan album-album yang lain. Amin. Insya Allah. Amin. Mohon doanya. Ada harapan nggak untuk kalian ini? Kan pastinya kami kepingin ini akan terus sukses untuk selamanya. Jadi nggak berhenti sampai di sini, walaupun usia nanti itu sudah bertambah, tapi jangan sampai ini putus karena mungkin nanti akan menjadi legenda. Iya. Karena kan selama ini setiap sudah sekian terus pisah, sekian bubar kan gitu. Harapan dengan ini sih kami tulus memang berdoa semoga ini menjadi legenda. Jadi klasik ini benar-benar sebuah klasik yang memang ini akan melegenda, memberikan contoh kepada musisi-musisi kita bahwa apapun kekurangan bersatu itu cukup indah. Iya. Walaupun kita sudah tua, tapi kita tetap untuk berkarya kan gitu. Iya. Iya. Iya, betul. Kira-kira nih ada pesan nggak pesan? Atau memang ini sudah tertanam di kalian semua untuk bisa seperti itu? Pada intinya gini. Kalau saya punya planning atau mindset atau apa ya? Saya harus tetap berkarya sampai tutup usia. Itu saya. Masalah itu nanti di pasaran bagaimana sudah ada ya, skenario-nya sudah ada diatur. Yang penting kita punya karya terus. Soalnya mendalami. Yang penting bikin karya terus. Masa suka nggak suka dengan adanya orang nggak suka, kan didorong dengan suka tadi. Dengan adanya orang suka didorong nggak suka tadi. Kalau nggak ada suka ya kita nggak bisa menentukan oh ini nggak suka. Kalau ada kata-kata atau kalimat nggak suka, berarti kan Ada yang suka, karena ada siang, ada malam, ada Iya. terang, ada Harus ada gelap, kan itu. gitu ya. Oke, setuju banget. Keren itu, buat dalam banget gitu. Iya. Berarti dia punya sisi kelam yang cukup lumayan. oh luar ya, biasa kan? betul. Loh, tapi boleh dipercaya Mas Wawan, setiap manusia itu ternyata sama Allah itu emang diuji pada titik-titik tertentu. Karena ketika Allah mengasih untuk ujian seperti itu sebenarnya Allah ini kepingin mengajak kita untuk lebih dekat kepadanya, kan gitu. Iya. Jadi makanya kita diuji. Berbahagialah yang diuji di situ, gitu loh. Karena dengan begitu kita tahu bahwa posisi kita itu sampai di situ dan kita akan lebih menghadapi hidup ke depan itu lebih tenang. Benar kan? Betul sekali. Karena kita akan tahu, berarti kok bisa dulu kok. Iya. Jadi ya wis lah gitu. Nah sekarang Mas Agus ya, gimana nih Mas? Saya tambah sedikit. Oh, Makanya iya. saya sama Mas Agus, Mas Mansa, yang sering saya ajak sharing tentang kelas ini, kelas Kenji ya, benar. Iya. Ya, Mas Agus, Mas Mansa, karena dia ini kiranya lebih dewasa daripada teman yang lain. Jadi kalau dia ngobrol enak. Kadang yang teman-teman lain yang mendukung itu, yang membantu edisional, kadang yang namanya masih muda kan. Ya, belum tentu pikirannya sama dengan Iya. kita. Cuma saya kan selalu beri support, pokoknya latihan kayak buku caranya. Kalau misalkan ini nggak bisa ya saya pasti second plan cari jalan lain. Itu saya. Artinya disetujui sama ketiga. Makanya Mas Agus makanya selalu support, pokoknya terus. Berarti ini punya visi misi sama ini. Sama. Sama. Kalau saya ya tetap namanya bermusik itu nomor 1 kalau buat saya. Wow, berarti memang hidupku musikku. Iya, saya itu hobi sekali dengan musik. Sampai dulu itu istilahnya saya kalau untuk memilih sekolah dan bermusik, saya milih mau bermusik. Padahal bapak saya itu tentara. Sama dong dengan saya. Iya, bapak saya itu Kopassus dulu. Dan kebanyakan nih orang Iya. tua zaman dulu Iya. kan nggak percaya dengan pemusik. Iya, kan, gitu. betul. Padahal yang kita tahu di zaman sekarang duitnya pemusik lebih gede daripada Iya. Amin. Iya loh. Iya. Kalau saya ini Ahmad Dhani buktinya juga kaya raya. Iya. Terus apa lagi kan banyak musik-musik kita ya. Kalau masih Mansa sendiri, namanya sudah nama keren nih kayaknya. Iya, Imansyah. Iya. Kalau saya sama kayak Mas Agus Bu. Jadi dulu itu saya disuruh kuliah sebetulnya. Sebelum kuliah dijadikan tentara. Oh. Saya sudah, bapak saya kan juga pasca sini, pasca Yes. Bayu di sini. Berhubung tinggi saya kurang, saya udah pokoknya ikutin tes saja.
lolos sekalinya waktu diukur tingginya kurang kan sudah ada niat saya Bu, aku mau jadi tentara, pokoknya aku pengen bermusik. Akhirnya keluar saya, udah kamu kuliah, aku orang tentu barang itu oleh kayaknya apa ya, saya pusing Bu dulu, terus dibelikan mobil itu suruh jual sayur saya. Masa cah cilik dodol sayur. Akhirnya saya gitu Bu. Zaman dulu itu belum ada sayur yang putar-putar naik mobil. Sayur keliling lah. Belum ada. Itu tahun 2000 kan tahun 2000. Suruh jual sayur. Jadi tak pikir-pikir apa. Sudah gini aja. Saya minta uang. Saya mau bikin studio musik. Saya mau bikin sound. Jadi sudah pinjam uang di bank buat data tentara. Itu buat beli alat musik komplit semuanya. Saya suruh ngereng-reng, jadi ambil kertas panjang Bu. Kebutuhannya apa? Saya tulis semua. Terus saya belanja ke diri, iki alatnya, iki kanggo urip awakmu karo keluarga. Udah selesai. Sampai sekarang. Makanya studio ini berdiri tahun 2001. Meritnya berarti tahun berapa? 2015. Oh, berarti udah bayar terus baru buka ini? Enggak buka ini dulu. Buka ini dulu. 2001. Oh, 2025. Berapa? 2000 berapa? 2001. 2001 ya. Nah terus ini 2000 Berdirinya studio musik ini 2001. menikahnya 2015. oh 2015. Berarti 14 tahun. Masih muda berarti ya? Masih. Muda. Berarti menikah dulu terus Enggak. Studio dulu. Studio Baru dulu. Oh iya menikah. 2001 2002. Kalau Iya. perjuangan Sebentar. bermusiknya itu waduh. Berarti kalau sudah punya ini kerjanya di sini kan masih Mansa? Iya. Sampingan saya ngajar di sekolah-sekolah ekstra kurikuler. Oh, pramuka. Enggak, ada musik. Musik juga. Iya. Guru musik juga. Jadi Tapi dia pintar milihnya. Kalau guru musik di Madiun itu masih dibutuhkan. Iya. Kan waktu itu kan sering ada lomba-lomba musik. Iya. di sekolah-sekolah saya ngajar ekstra. Pede berarti ya waktu itu ya. Terus langsung bikin ini. Tapi Bapak menyetujui waktu itu. Ya, gimana lagi? Saya kuliah enggak mau. Jadi tentara enggak jadi. Sebenarnya gini, Pulang. saya wakili Bapak almarhum ya. Sebenarnya nggak setuju tapi ya kuliah nggak mau, nggak mau. Pindah ya wes. Tapi mungkin itu jadi ridho. Iya, akhirnya Karena ridho. terus ini jadi kan akhirnya. Alhamdulillahnya tuh orang tua senang musik juga. Jadi Oh. ini kan studio ini kalau didengerin dari luar keras tuh suaranya. Jadi kalau nggak bunyi sehari sini, ibu saya tanya, kok kayak enek suaranya dong sepi ya? Loh, padahal kan ini sebenarnya harusnya kan dikasih peredam. Iya kalau standarnya peredam harus belah paling enggak berapa Oh, senti. jadi ini masih kedengaran. Tembok sama karpet aja. Oh. Ini tetangga juga senang Bu kalau saya latihan ini. Seneng. Saya pinggirnya saya buka, suaranya sampai sana. Kalau kita latihan Bukan. buka kok. Oh. Kirain ini dikasih peredam. Jadi Iya cuma takutnya- ini aja, cuma karpet. Tembok langsung Tembok langsung karpet. Jadi anak saya kecil itu sudah saya latih pakai drum. Dia sudah biasa. Ih, keren malah. Ini anaknya lagi tidur, tapi nggak keberisikan. Sudah biasa. Karena sudah terbiasa. Yang pertama sama pesawat F-16 kan depan landasan itu. Oh iya. Itu pesawat itu kalau terbang itu waduh. Wing gitu. Kalau malam sampai jam 11 malam. Itu kan sebelum terbang itu kan istilahnya pemanasan dulu. Nah, gas itu sampai sini. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dekat jalan raya, truk lewat gitu. Yang ketiga musik. Makanya anak saya kebetulan. Tapi itu mendidik mereka untuk jadi lebih pintar karena Iya. kan orang biasanya nggak bisa untuk dengerin yang terlalu keras gitu. Ya. Alhamdulillah berarti, Perjuangan bermusik saya parah. berarti dukanya juga banyak nih. Ya? Puas banyak sekali. Kalau sukanya itu udah terada piala-piala itu. Ada yang juara seprovinsi, se-Indonesia itu. se-Indonesia, Se-Indonesia. se-Indonesia. Ini untuk kalian atau masih Mansa sendiri? Oh ini bukan klasik. Bukan, Oh, saya khusus, ya. ini. khusus jenengan sendiri. Iya. Berarti ada band sendiri. Ada, Atau ada. pakai Dulu. pakai nama sendiri atau cuma Ini anak sini Bu, jadi didian saya. Jadi dia mulai SMP
saya didik terus. Saya tanyain dulu, kalau musiknya bagus, kamu bermusik hanya untuk hiburan apa untuk, kalau saya bilang itu perang. Nah, perang itu perang di atas panggung itu. Perang mas, ya perang saya kasih lagu. Ini lagunya. Jadi dia mau nggak mau tetap berusaha terus. Gue gak duit gitar, kok dari jalur gitar orang tuamu berikan. Ya akhirnya sampai sekarang anaknya juga wes, kalau tahu saya ya wes sungkem lah ya. Setiap jauh, setiap jauh. Ada lomba kompetisi larinya ke Masiman saja. Iya, padahal saya tuh kalau sama dia bagus dia main musiknya. Tapi enggak tahu omongan saya. Tapi betul, ini dulu namanya bandnya itu Zipper. Ini sudah merajai ke semuanya. Magetan, Madiun, Mas Pati, Sungawi. Kayaknya aku pernah dengar kok sih. Iya. Terus namanya Zipper. terus studio sini yang paling los ibaratnya tuh boleh ngerokok di dalam. Soalnya sama-sama ahli penghisap. Iya. Bisa. Kalau di mana tuh? Di Madiun, di Ngawi, Iya. di mana kan tidak boleh. Dia AC, nggak boleh makan, nggak boleh jalan ngerokok. Kalau sini nggak los, mau ngerokok 10, monggo. Oke. Soalnya gini, kalau saya gandeng-gandengan tuh kalau kita kan merokok ya. Iya. Kalau kita ngerokok itu pasti dapat inspirasi. Kalau nggak ngerokok, alah kayak orang goblok. Iya. Kayak mendus, Tapi saya juga kopi juga mendukung. Masa? Kayak karena kopi itu ada singkatannya. Apa? Karena otak perlu inspirasi. Oke, berarti ini boleh pesan kepada kaula muda, pemusik kaula muda di sana. Boleh diwakilin siapa saja. Iya. Harapan untuk mereka agar mereka ini bisa seperti bertiga ini, bahwa hidup itu tidak selesai ketika apa yang kita cita-citakan ini tidak tercapai kan gitu. Iya, betul. Karena sebenarnya setiap orang itu adalah arsitek untuk dirinya sendiri. Betul Kan? sekali. Apa kira-kira yang membuat mereka nanti harus apa dan bagaimana? Silakan. Boleh diwakili? Harusnya bagaimana, karena berdua guru, yang ini juga guru kehidupan. Iya. Monggo guru kehidupan aja. Ini tentang musik apa tentang kehidupan? Tentang supaya musik dan semuanya. kehidupan, supaya yang di luar sana, pemusik terutama khususnya ini, akhirnya mereka yang merasa patah semangat karena tidak pernah tercapai apa yang mereka cita-citakan atau bagaimana, mereka jadi punya motivasi bahwa isu yang di belakang ya udah selesai, tapi kita perlu melangkah untuk ke depan. Ya semua saya kembalikan ke saya pribadi. Bermusik itu tidak ada batasnya. Yang pertama, yang kedua, sejelek apapun karya kita, ya, itu sudah menghasilkan yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya, kalau kita benar-benar bermusik, itu menurut saya dan saya yang saya alami, berkaryalah. Berkaryalah apapun karya Apapun itu, karena karya itu adalah wujud Iya. dari dirimu untuk kehidupan itu. Berkaryalah. Sahabat, kita akan dengar lagi bahwa apa mau lagi? Bahwa berkaryalah. Coba diulangi lagi deh, aku lagi seneng ini kata-katanya. Dengerin nih ya semua yang di sana, khususnya pemusik, karena sebenarnya musik itu adalah sesuatu yang indah, yang membuat kalau kita lagi galau kita juga jadi semangat, tapi galonya kenemenan ya jadi nambah nemen. Kalau bahagia jadi bahagia benar. Tetapi kan kita ingin bahwa untuk pemusik yang di sini dan di sana, kita akan bersatu untuk tetap menjadi pemusik untuk Indonesia, menyuarakan lagu-lagu untuk Indonesia yang bisa mempersatukan Indonesia. Dan khususnya tadi, jangan pernah patah semangat, terus berkaryalah, jangan berhenti berkarya, karena karya itu adalah wujud dari suara hati kalian untuk dunia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.